SDN 208 Pajalile, Bapak Muhammad Tahir SPDSD, yang saya hormati rekan guru yang menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh saya, Irmayanti, calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum memulai, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa menghadiri kegiatan ini sebagai perwujudan tugas saya di modul 1.4. Sebelum memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Kepala Sekolah Muhammad Tahir SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa dengan membaca Al-Fatihah dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah PTDSP SDN 208 Pajalile, Bapak Muhammad Tahir SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati, puji syukur dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita hadir di tempat ini guna melaksanakan pembukaan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kekuatan lahir dan batin sehingga kita dalam keadaan sehat
atas bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah berikan jalan yang terang-terang sehingga pada saat ini mudah-mudahan tetap menjalankan tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk menerus melanjutkan kegiatan kita. Bapak Ibu, Bapak tidak ada Bapak, ya. Ibu yang saya hormati. Jadi apa yang telah kita Ya, itulah tadi penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Ya, kalau begitu kita tambah semangatnya lagi, kita speaking. Speaking ini sudah biasa dilakukan Bapak Ibu di kelas, namun saya singkatkan durasinya dan ubah liriknya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, selanjutnya kita masuk ke pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah IPTD PPSDN 208 Pajarian. Ya, pendahuluan dari materi ini yaitu Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari hal yang tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk di materinya budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik. Siapa lagi? Perkataan. Ya, perkataan. Perbuatan yang baik. Ya, perbuatan yang baik. Ya. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Perwujudannya, kita sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, ada 9 konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan di sini, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, apakah ada kata-kata di atas yang baru Bapak Ibu dengar? Ya, ada. Ya, yang mana? Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi sebenarnya mungkin sudah pernah dilakukan Bapak Ibu di kelas. Namun Bapak Ibu belum mengetahui langkah-langkahnya seperti apa dan bahwa itu merupakan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya akan kita bahas di sini. Nah, kita masuk ke materi pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka.
mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru dalam menghadapi siswa. Nah, ada 4 ilusi tentang kontrol siswa yang dikemukakan oleh William Glasser, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Sebenarnya guru tidak mengontrol siswa, itu merupakan ilusi. Guru tidak bisa mengontrol siswa tanpa siswa itu memberikan keyakinannya, kepercayaannya kepada guru bahwa dia mengikuti kebutuhan dasarnya untuk dikontrol oleh gurunya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini merupakan tabel dari perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon, kita lihat stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah, ketika kita menerapkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya di teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ke-6, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Tidak ada yang menang kalah. Selanjutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di benak Anda tentang disiplin? Tepat waktu. Iya, tepat waktu. Nah, kita lihat disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, seperti tadi yang dikemukakan bahwa disiplin itu tepat waktu. Nah, lainnya di sini kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku memiliki suatu tujuan, dan seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan, seperti teori dari Diana Gossen tahun 1998. Inilah contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Seperti sekarang kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilainya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, adapun dari Ibu Premier Program PYP, yaitu nilai-nilainya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Nah, inilah yang nilai kebajikan terakhir yaitu proyek nilai-nilai, yaitu keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kedamaian, dan ketegasan. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ketika hadir tepat waktu, apakah itu motivasi intrinsik dari dalam atau karena takut dihukum oleh kepala sekolah? Keinginan dari dalam. Ya, nah, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Nah, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh dan murid-murid Anda menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, inilah teori motivasi perilaku manusia menurut Dale Gosen. Ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk motivasi eksternal, karena motivasinya dari orang lain. Kita melakukan sesuatu hal agar tidak dihukum. Nah, contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ketika kita hanya ingin mendapatkan imbalan atau hanya ingin dianggap berprestasi, maka apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Kayak kita ternyata pada diri kita itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi internal. Dan inilah tujuan dari disiplin positif. Kita menumbuhkan motivasi internal di dalam diri kita. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini di atas tabel tentang identitas gagal dan identitas sukses. Nah, yang kita lihat hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ketika kita terapkan disiplin, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Nah, ketika hukuman lagi kita lihat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Nah, sekarang kita uji Bapak Ibu. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Selanjutnya nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, ada yang menjawab konsekuensi, ada yang hukuman. Nah, kita lihat, yang mencatat 100 kali itu termasuk hukuman karena tidak ada tindakannya dengan kita terlambat ke sekolah dan kita menulis di buku saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman karena tidak ada hukumannya yang kita lakukan dengan kita terlambat ke sekolah. Murid diminta untuk push up itu juga merupakan
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya. Ini termasuk konsekuensi karena kita mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas kelakuannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi karena berhubungan dengan mata pelajaran PJOK. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ketika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan itu tidak efektif. Dianggap tidak efektif karena sini motivasinya termasuk motivasi intrinsik, bukan dari diri anak. Dan ketika kita memberikan hadiah, anak tersebut hanya termotivasi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jika kita tidak memberikan hadiah lagi, bisa saja anak tersebut tidak bersemangat lagi. Nah, penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, hal ini sering terjadi ketika banyak anak-anak yang menyampaikan pendapatnya dan hanya satu orang yang dipuji. Nah, kita harus menjaga perasaan anak-anak kita. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak bisa mendapatkan peringkat pertama. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk dari peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas menciptakan lingkungan positif dan lingkungan positif menciptakan budaya positif. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kita lihat perhatikan kalimat di samping. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Yang ini tadi, mengapa kita peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara itu nilai keyakinannya yaitu keselamatan. Dan yang ini peraturan dilarang merokok di sekolah itu merupakan nilainya kesehatan. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan ketidakterpaksaan. Nah, keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses berpendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Nah, sekarang kita lihat kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya yaitu di sini seperti apa, misalkan apakah itu nilai kebajikannya tanggung jawab atau kebersihan? Tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya? Nilai kebajikan yang tadi seperti bertanggung jawab,
bertanggung jawab, menjaga kebersihan, tepat waktu, dilarang melakukan kekerasan. Kita lihat jawabannya di sini. Nah, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Dan ketika membuat keyakinan kelas, kita bisa langsung saja membuat tanggung jawab. Dan dilarang mengganggu orang lain, kita menggunakan kata menghormati orang lain. Dan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya yang menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini nilainya keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Nilainya itu kesehatan dan keselamatan. Pergantian atau menunggu giliran di sini menghormati orang lain dan bersabar. Pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini contohnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ayo kita analisis kasus berikut. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebetulan tadi ada 5. Sekarang kita lihat. Aku lapar dan tidak. Ketika Doni menjawab, aku lapar dan tidak membawa bekal. Kebutuhan apakah yang sedang ingin dipenuhi oleh Doni? Apakah kebutuhan penguasaan? Apakah kebutuhan kasih sayang? Apakah kebutuhan kesenangan? Bertahan hidup? Bertahan hidup. Ya, aku lapar dan tidak membawa bekal. Bertahan hidup. Merasa temanku memperhatikanku. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Sayang. Ya, kasih sayang. Ketika Doni menjawab merasa hebat karena temanku merasa takut. Puasa. Ya, aku bosan dengan bekalku, menu yang sama. Dia ingin menyodorkan kebutuhannya. Ketika aku bosan dengan bekalku, menu yang sama. Apa kira-kira kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni? Apakah kasih sayang, kebebasan? Ya, kebebasan. Aku senang melihat temanku kesal. Ya, kesenangan. Kita lihat jawaban dia. Aku lapar dan tidak membawa bekal. Kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni yaitu bertahan hidup. Dia melakukan hal tersebut karena tidak membawa bekal. Ketika dia merasa temanku memperhatikanku, dia ingin diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia menjawab merasa hebat karena temanku takut. Di sini kebutuhannya penguasaan. Dia ingin dianggap berkuasa. Aku bosan dengan bekalku, menu yang sama. Di sini dia ingin kebebasan. Dia bosan dengan menu yang selalu dibawakan oleh orang tuanya. Kemudian aku senang melihat temanku kesal. Ini untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Anak-anak kita banyak yang begitu. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya mereka akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah,
selalu pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pada posisi pembuat merasa bersalah, guru di sini akan bersuara lebih lembut, akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya di sini biasanya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian ini pada posisi ini di sini adalah posisi sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, kata-katanya itu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak makan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Murid di sini merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena perasaan posisi kontrol tadi itu yaitu guru memunculkan posisi kontrolnya sebagai teman kepada siswa. Nah, yang ini posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau seperti ini berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, selanjutnya posisi manajer. Inilah posisi yang paling diharapkan oleh seorang guru. Posisi manajer di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali pada posisi kedua. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita keyakini? Seorang manajer akan mengembalikan kepada keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi akan mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, kita lihat. Kita lanjut untuk video 5 posisi kontrol. Ini posisi penghubung. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan
kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi korban merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ya, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya itulah tadi video 5 posisi kontrol. Dari video tadi tersebut bahwa posisi manajer lah yang paling bagus diterapkan oleh guru. Karena posisi manajer itu siswa sendiri yang bertanggung jawab kepada dirinya. Siswa sendiri yang menentukan tindakan apa yang ingin dilakukan, bukan seorang guru yang menentukan tanggung jawabnya. Nah, sekarang ada lagi. Nah, kita lihat pernyataan pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapakah yang mengatakan ini? Apakah tadi yang sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, atau sebagai penghukum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ataukah yang membuat merasa bersalah? Membuat merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan ini? Penghukum. Ya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sifat Ya, salah. ada yang merasa bersalah, ada yang teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi teman atau Teman. bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, sekarang kita lihat. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang menyatakan itu membuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di situ pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini merupakan posisi manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Nah, pertanyaannya, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Karena pemantau, karena penghukum. Ya, semoga kedepannya kita semua bisa berada di posisi manajer. Amin. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Janet Bosen 2004. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Nah, contoh kata-katanya yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah yaitu semua perilaku memiliki alasan.
Kemudian menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas telah sukses atau langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, berikut pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan hasil tugas saya demonstrasi konseptual tentang penerapan segitiga restitusi. Ini contoh skenario-nya.
Kenapa dirinya mengambil pulpen aja? Dan pulpen dia habis, makanya mengambil pulpen aja. Tapi kita sudah sediakan pulpen di atas meja. Itu kalau habis pulpennya bisa pakai itu. Dan sekali mengenai sekarang bertanya, apakah tindakan dia dan ibu menunjukkan penyelesaian kematian menyayangi? Ya, kita tahu ya, kalau tindakan dia mengambil barang temannya dan mengambil temannya itu tidak menunjukkan nilai saling menghormati dan menyayangi. Nah, berarti kira-kira ya tindakan dia terhadap Nadia? Iya, benar. Dia minta maaf ya, sebenarnya dan mereka juga Nadia di sini. Iya, kita tidak boleh saling jangan saling mengejek. Kalau mau mengambil barang temannya, meminta terima kasih dia. Doakan semoga dia menjadi anak yang berakhlak mulia. Saya senang. Saya maafkan. Ya, itulah tadi contoh skenario segitiga restitusi yang telah saya buat di kelas. Nah, terima kasih kepada teman-teman atas waktunya dan partisipasinya selama 1 jam lebih ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sekian materi dari saya dan semoga apa yang saya paparkan tadi bisa dilakukan. Begitupun dengan saya bisa menerapkannya di kelas. Ya, terima kasih.